Saya masih melihat masyarakat kita di Kabupaten Solo belum sejahtera. Kalau untuk pribadi saya, tidak perlu saya maju lagi. Karena saya di rumah, saya seorang, istri saya seorang, mertua saya seorang, 3 orang. Kami di rumah hanya 3 orang. Jadi kalau makan kami hanya 1 liter kecil per hari, sedikit sekali. Kalau buruh tani, hidupnya tidak pasti. Pasti tidak pasti. Jadi bagaimana nanti mereka menyerahkan anaknya sekolah? Karena saya tahu orang tua seperti saya pasti bersumpah dengan dirinya anaknya harus sekolah besok. Birokrasi yang kita inginkan adalah birokrasi yang betul-betul handal. Handal dari sudut ilmu pengetahuan dan intelektualnya, handal dari sudut ilmu agamanya. Karena banyak saya lihat sekarang ada politikus yang sudah malang melintang di bidang politik, tapi tidak punya pemahaman agama yang pas. Semua orang di Solo pasti kenal dengan saya. Semua orang di kota Solo pasti kenal dengan saya, termasuk di Solo Selatan. Tapi apakah seluruh orang Solo Selatan memilih saya? Tidak juga. Jadi saya selalu merasa, makanya saya dalam mendekati masyarakat, saya membangun silaturahim. Kemana saya pergi, yang saya lakukan adalah membangun silaturahim. Kata orang sekarang, belusukan. Saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada bulan November 1986 yang ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Solo. Saya berkarir di Bapeda tidak lama, karena dalam waktu dekat saya telah diangkat menjadi Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bapeda yang bertugas merencanakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Solo secara keseluruhan. Tidak lama kemudian saya dipindahkan menjadi Kepala Bagian Penyusunan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Solo. Itu saya sandang sejak tahun 1997. Nah, ketika itu saya berjalan menjadi seorang Kepala Bagian, selalu berkoordinasi dengan Bapeda, dengan Dinas PU dalam rangka membangun daerah Kabupaten Solo. Tidak lama berselang saya diangkat menjadi Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa. Ketika menjadi Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa, saya bergaul dengan seluruh kepala desa di Kabupaten Solo, mulai dari wali jorong, kepala desa, dan seluruh pemuka masyarakat Kabupaten Solo. Akhirnya saya diangkat menjadi Kepala Bapeda Kabupaten Solo pada bulan Agustus tahun 2000. Sejak jadi Kepala Bapeda, saya sudah mulai aktif di sebuah organisasi yang namanya Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Ketika musyawarah besar LK Kabupaten Solo, saya hanya ikut sebagai panitia. Tapi oleh masyarakat, oleh angku-angku nenek mama, saya dicalonkan menjadi Ketua LK Kabupaten Solo mewakili Kecamatan Gunung Talang. Alhamdulillah dalam pemilihan saya hampir meraih seluruh suara peserta. Hampir seluruh suara peserta, maka sejak itu saya dilantik menjadi Ketua LK Kabupaten Solo. Ketika menjadi Ketua LK Kabupaten Solo, tugas saya sudah jadi 2. Yang pertama, melaksanakan tugas sebagai aparatur negara, melaksanakan pembangunan di daerah ini, merencanakan pembangunan daerah ini, menampung aspirasi masyarakat. Yang kedua, saya sudah mulai mengurus nenek mama. Ketika mengurus nenek mama, saya berjalan sepanjang Kabupaten Solo. Seluruh nagari saya kunjungi dalam rangka memberikan pembinaan adat kepada para nenek mama, kepada para pemuda,
kepada para alim ulama. Itu berjalan sangat lama. Sejak itu aktivitas saya mulai berubah. Mulai berdiskusi dengan masyarakat, berdiskusi dengan para pemuka masyarakat, berdiskusi dengan para ulama. Waktu menjelang 2005, seluruh ulama datang ke rumah ini. Pak Ketua, kami ingin Pak Ketua jadi bupati. Tapi syarat satu, tidak boleh jadi wakil. Kalau jadi wakil kami tidak dukung. Jadi harus jadi Bupati Solo. Ketika itu saya juga, kan tidak mungkin saya putuskan sendiri. Karena saya tahu sebuah keputusan diambil harus kesepakatan. Siapa yang mensepakati? Sepakati anak-anak dan istri. Saya panggil istri saya, kita ditawari menjadi calon Bupati Solo 2005. Anak-anak juga saya panggil. Kami rapat bersama, kesimpulannya silakan Bapak maju. Maka sejak itu saya berkesimpulan saya ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Solo. Ketika itu saya juga bingung. Saya tidak punya partai. Bagaimana mau maju? Jadi saya ASN. ASN itu ketika itu harus nonaktif, bukan mundur, nonaktif. Ketika itu nonaktif. Masih ada pilihan. Jadi ketika sudah mulai bercerita menjadi calon bupati, jadilah kami berpasangan dengan Desa Edwan tahun 2005. Adalahnya pada pemilihan 2005 itu kami ada 6 pasang calon bupati. Alhamdulillah saya memperoleh suara terbanyak dan menjadi bupati dan wakil bupati yang kalau tidak salah dilantik pada tanggal 2 Agustus 2005. Jadi ketika saya tidak jadi bupati lagi 2010, saya ketika itu kalah dalam pemilihan. Tapi saya tidak pernah yakin bahwa saya kalah. Tidak pernah yakin saya kalah. Masa seorang incumbent dapat suara di TPS 0? Tidak masuk akal saya. Jadi sehingga saya berkesimpulan ketika itu mungkin Allah tidak mentakdirkan saya jadi bupati. Allah menyuruh saya istirahat. Saya istirahat, melakukan berbagai kebijakan, tetap melakukan pergaulan dengan masyarakat, tetap menjadi ketua Elkam Kabupaten Solo, tetap membina silaturahim dan hubungan yang seluruh masyarakat. Sehingga saya tetap dikenang oleh masyarakat. Kenapa? Saya tidak memandang orang. Apakah orang itu orang miskin, apakah itu orang kaya, apakah itu anak kecil, apakah itu orang besar, apakah itu sama besar, itu semuanya saya pergauli dengan baik. Sehingga sampai sekarang saya masih dikenal oleh masyarakat Kabupaten Solo. Dan ketika saya maju kembali menjadi bupati, alhamdulillah pada pemilu 2015 itu kami kembali memenangkan pasangan saya dengan Yul Fadli Yudin. Saya kan sudah berhenti sejak 2021 di bupati dan mengisi waktu dengan menyelesaikan kuliah S3 di UNP. Dan alhamdulillah sudah selesai pada Juli 2023. Nah, di samping itu saya sehari-hari juga mengurus kandang ayam dan juga sempat berladang ubi, berladang lado. Tapi suatu hal yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa saya itu motivasi saya maju menjadi calon anggota DPR RI hanya satu saja. Saya masih melihat masyarakat kita di Kabupaten Solo belum sejahtera. Kalau untuk pribadi saya, tidak perlu saya maju lagi. Karena saya di rumah, saya seorang, istri saya seorang, mertua saya seorang, 3 orang. Kami di rumah hanya 3 orang. Jadi kalau makan kami hanya 1 liter kecil per hari, sedikit sekali.
Bahkan ada orang yang beranggapan menjadi anggota dewan itu ingin menjadi kaya. Tidak juga. Kalau ingin menjadi kaya, kan lebih baik saya perbesar usaha saya, usaha kandang ayam saya, atau saya kembangkan pada yang lain, bisa jadi kaya. Tapi kalau kaya dengan usaha sendiri, uangnya untuk saya semua. Tidak bisa saya bantukan masyarakat. Makanya saya berkeinginan bagaimana saya bisa berguna bagi masyarakat. Saya masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menggunakan umur saya untuk membantu masyarakat. Saya punya data bahwa 62,5% masyarakat Sumatera Barat berada pada sektor pertanian. Jadi hidup masyarakat Sumatera Barat pada sektor pertanian. Sektor pertanian ini kadang-kadang bisa membuat masyarakat makmur, kadang-kadang tidak juga. Karena saya lihat ada masyarakat yang saya sebut dengan petani pemilik. Kalau petani pemilik, dia petani, dia punya kebun, dia punya sawah. Alhamdulillah, agak lumayan hidupnya, agak sejahtera hidupnya. Bisa menyerahkan anaknya sekolah, bisa membuat rumah, bisa membeli segala macam. Ada petani tidak punya tanah, petani penggarap, disewa tanah orang, disewa kebun orang, disewa sawah orang, buruh tani. Jadi ada 3 klasifikasi petani yang saya pikirkan, kalau buruh tani hidupnya tidak pasti tidak pasti. Jadi bagaimana nanti mereka menyerahkan anaknya sekolah? Karena saya tahu orang tua seperti saya pasti bersumpah dengan dirinya, anaknya harus sekolah besok. Tidak boleh seperti dia. Kalau dia hari ini petani, besok anaknya tidak boleh jadi petani lagi. Bagaimana caranya? Dia hanya buruh tani. Apa mungkin menyerahkan anaknya sekolah? Tidak mungkin menyerahkan anaknya sekolah. Sehingga banyak anak-anak kita selesai SMP berhenti. Kadang-kadang masuk SMA sulit. Makanya saya punya keinginan bagaimana ke depan itu orang Sumatera Barat ini tidak boleh berhenti tamat SMP. Harus berhenti tamat SMA. Kalau berhenti juga tamat SMA. Kalau bisa sampai ke perguruan tinggi. Sebenarnya banyak juga partai yang datang ke saya, yang meminta saya ikut menjadi caleg dari partai mereka. Tapi saya pertimbangkan, di parlemen kita sekarang itu walaupun P3 kecil, tidak punya kursi banyak, tapi satu partai yang berasaskan Islam. Saya pernah ditelepon oleh Ketua Umum P3, Pak Gusmal, mari kita besarkan partai Islam ini. Hanya itu yang buat saya tertarik, karena partai P3 itu amar ma'ruf nahi mungkar, artinya ingin menegakkan kebenaran. Hanya itu saja. Di luar itu, saya ingin membesarkan P3 di Sumatera Barat atau di Kabupaten Solok, sehingga nanti P3 ini berjalan seiring dengan partai lain yang ada di Indonesia. Tidak lagi dilihat sebagai partai kecil, tapi partai tua yang dihormati. Jadi sebenarnya sudah mulai kita bangun. Semenjak saya jadi bupati, beberapa hal sudah saya laksanakan. Karena yang namanya manusia ini itu tetap saja bisa dipengaruhi oleh perilaku, bisa dipengaruhi oleh lingkungan, bisa dipengaruhi orang lain. Walaupun kebijakan sudah betul, tetapi ketika pelaksananya tidak betul, ya tidak betul juga. Nah, di ke depan tentu bagaimana kita bersama-sama anggota dewan lain memperjuangkan bahwa birokrasi yang kita inginkan adalah birokrasi yang betul-betul handal. Handal dari sudut ilmu pengetahuan dan intelektualnya, handal dari sudut ilmu agamanya. Karena saya begini, saya ketika menjadi bupati,
pernah didatangi oleh seorang ulama. Pertanyaannya kepada saya ringan, gampang. Pak Bupati, apa pekerjaan berat yang akan Pak Bupati hadapi menjadi bupati? Saya jawab hanya satu. Pekerjaan paling berat itu adalah merubah karakter umat. Merubah karakter umat dari perilaku biasa menjadi berakhlakul karimah. Artinya kita menciptakan manusia-manusia yang berakhlak mulia. Tentu pendidikan agamanya harus mapan, pendidikan umumnya harus lengkap, sehingga dia akan terakumulasi dalam sikap dan perbuatannya sehari-hari. Ketika itu maka ke depan rekrutmen, saya kira rekrutmen pegawai negeri ke depan sebenarnya harus disandarkan kepada dua hal itu. Yang pertama adalah rekrutmen dari ilmunya, dari intelektualitasnya. Yang kedua dari pemahaman agamanya. Karena banyak saya lihat sekarang ada politikus yang sudah malang melintang di bidang politik, tapi tidak punya pemahaman agama yang pas. Akhirnya buyar juga. Jadi kita ingin kalau ada politikus yang tapi memiliki pengetahuan agama yang cukup, sehingga jalannya bagus. Jadi salah satu hal yang ingin kita lakukan mendorong pemerintah. Kalau anggota DPR kan tidak punya kebijakan, yang punya kebijakan kan pemerintah. Bagaimana kita mendorong pemerintah daerah besok untuk melaksanakan rekrutmen pegawai negeri sipil yang pertama mempunyai ilmu dan intelektual yang tinggi dan mempunyai pemahaman agama yang kuat. Sebab kalau tidak sejalan antara agama dengan pengetahuan, buyar, akan miring, akan bisa buat seenaknya nanti. Jadi yang pertama, kita akan memiliki wilayah luas sekali, 11 kabupaten kota. Jadi tentu kita punya urutan, punya strata, punya punya klasifikasi. Barangkali yang pertama saya urus adalah Solo Raya, Kabupaten Solo, Kota Solo, dan Kabupaten Solo Selatan. Saya fokus di 3 kabupaten itu. Maksud saya adalah bahwa kata orang harus ada basis yang kita bina. Saya punya pergaulan yang baik, terutama di Solo. Kalau semua orang di Solo pasti kenal dengan saya. Semua orang di Kota Solo pasti kenal dengan saya, termasuk di Solo Selatan. Tapi apakah seluruh orang Solo Selatan memilih saya? Tidak juga. Jadi saya selalu merasa, makanya saya dalam mendekati masyarakat, saya selalu melakukan hubungan pribadi. Saya membangun silaturahim. Kemana-mana saya pergi, yang saya lakukan adalah membangun silaturahim. Kata orang sekarang, belusukkan. Kalau silaturahim sudah dekat, yakin kita akan dekat dengan mereka. Yakin kita akan pilih mereka. Jadi makanya basis saya di 3 kabupaten kota. Kemudian yang lain saya datang juga, tapi itu sekadar membangun hubungan sosial, hubungan silaturahim dengan masyarakat di sekitar 11 kabupaten kota itu. Kalau memang tidak seluruh kabupaten sempat saya kunjungi, misalnya Mentawai, tak pernah saya ke sana. Kalau ke Padang oke, kalau ke Pesel oke, kalau ke Tanah Datar oke, Padang Panjang, Sijunjung, Saulunto, tempat saya oke lah. Tapi ke Mentawai tidak pernah saya datang. Tapi walaupun saya tidak pernah datang ke sana, ada tim saya di sana. Ada tim yang saya tunjuk di sana, orang sana bukan orang sini. Orang Mentawai itu yang kebetulan bergabung dengan sebuah organisasi. Kebetulan saya ada di organisasi itu mereka-mereka yang tunjuk jadi tim di Mentawai. Dan mereka berusaha sendiri di Mentawai tanpa saya datang. Karena kita yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Soal hasilnya nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Jadi kita tidak bisa memprediksi bahwa kita akan terpilih, bahwa kita tidak akan terpilih, tapi kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kata agama kita berusaha dan berdoa dan berikhtiar. Itu kerja kita. Yang pertama, sekarang kan kebetulan pemilihan legislatif bersamaan dengan pemilihan presiden, bersamaan dengan pemilihan anggota DPD RI. Saya melihat bahwa calon presiden kita itu semuanya bagus, semuanya
tokoh-tokoh bangsa, semuanya orang berkualitas, semuanya orang yang mungkin memimpin Indonesia. Perasaannya sekarang bahwa berbagai masyarakat di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi mempunyai karakter yang berbeda. Kalau Sumatera Barat itu luar biasa dibandingkan kabupaten kota lain. Kalau di Jawa misalnya masyarakatnya agak manut. Siapa kata pemimpin mereka itu mereka pilih. Tapi di Sumatera Barat tidak seperti itu. Sumatera Barat kata pemimpin didengarkan juga, diiyakan kata orang, dilalun kehendak awak. Jadi tidak semua keinginan orang dilalukan. Yang keinginan yang kita lakukan kehendak kita. Jadi karena itu saya selalu saja ketika kampanye menjadi calon anggota legislatif, saya hanya menjual diri saya. Menjual diri saya bahwa saya sekarang calon anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan. Soal presiden bagaimana Pak? Soal presiden barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu punya penilaian sendiri, punya cara sendiri, punya pemikiran sendiri, sehingga saya yakin masyarakat Sumatera Barat akan memilih yang terbaik untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Yakin saya itu. Jadi yang pertama ya, di keluarga kami selalu ada kesepakatan. Tidak mungkin saya melangkah sendiri. Pasti sudah dihitung rugi labanya. Pasti sudah hitung manfaat dan mudaratnya. Itu saya dengan istri selalu berdiskusi, bahkan ketika memilih partai pun berdiskusi partai apa yang kita pilih. Ketika sebuah kesepakatan sudah ada, silakan maju, ya istri mendukung, anak-anak mendukung. Kata istri dan anak, silakan bapak maju dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentunya ketika itu sudah saya ucapkan akan maju menjadi anggota DPR RI, pasti di belakangnya sudah ada istri, sudah ada anak, dan saya yakin dukungan mereka sangat kuat. Karena saya lihat setiap saya ke lapangan, setiap saya pergi kemana, itu selalu berdoa. Yang berdoa itu istri saya agar saya selamat di perjalanan, agar saya nanti terpilih menjadi anggota DPR RI. Itu yang dilakukan oleh istri saya ketika setiap hari saya pergi ke lapangan. Tidak pernah ada larangan, tidak pernah ada hambatan, semuanya didukung dengan doa. Mudah-mudahan doa beliau dan doa saya sama, sehingga nanti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulit pertanyaannya tuh. Sebab saya selalu berpikir bagaimana saya bisa berbuat untuk membangun keluarga, untuk membangun negeri, untuk membangun republik ini. Saya sebenarnya ingin bermanfaat bagi masyarakat lain. Jadi kalau saya rasanya tidak berguna kalau saya tidak bermanfaat bagi masyarakat lain. Jadi yang banyak yang saya lihat para tokoh-tokoh yang bisa saya pedomani untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi birokrat, untuk menjadi tokoh politik. Salah satu saya lihat yang sangat sederhana dalam memimpin negeri ini adalah Dr. Muhammad Hatta. Saya sangat tertarik dengan pribadi beliau, hidup sederhana tapi selalu memikirkan masyarakat Indonesia. Beliau tidak perlu kaya, tapi beliau perlu berguna bagi masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Sumatera Barat, khususnya daerah pemilihan 1 di 11 kabupaten kota, mulai dari pesisir selatan, Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Sawalunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Damastraya, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar. Saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat pemilih bahwa saya Dr. Haji Kusmal, SEMM,
maju menjadi calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut 1. Karena itu saya bermohon, saya meminta kepada masyarakat pemilih di 11 kota kabupaten untuk memberikan dukungannya kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa mewakili masyarakat pemilih di 11 kabupaten kota, dan saya akan menyandang amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.